Oke, jadi sebelumnya gue udah pernah ngejelasin gimana cara penurunan frekuensi gerak harmonik sederhana pakai caranya si Newton sama caranya si Lagrange. Sekarang gue bakal ngejelasin pakai caranya si Hamilton. Cara si Hamilton ini keluar dari Hamilton Principle tahun 1834. Berarti sekitar setengah abad setelah si Lagrange ngeluarin mekanik analitik. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut, gue bahas dulu apa itu ini. Di sini yang terjadi itu gerak harmonik sederhana osilasi bebas. Jadi osilasinya bebas. Dimana kalau osilasi bebas gaya non konservatifnya sama dengan 0. Gaya non konservatif itu gaya eksternal yang pengaruh ke osilasinya dan bikin osilasinya jadi nggak karuan atau osilasinya jadi teredam gitulah bahasa ilmiahnya. Di sini osilasinya kekal, osilasinya konservatif. Berarti gaya non konservatifnya sebenarnya 0. Gimana itu gaya non-konservatif? Gaya non-konservatif itu contohnya gaya gesek, gaya hambat udara. Buset, dari video pertama gue jelasinnya itu doang ya. Ya udah. Nah, itu pokoknya gaya non-konservatif. Di sini juga ada persamaan diferensial osilasi harmonik sederhana yang bunyinya kayak gini. D kuadrat QI per dt kuadrat plus omega kuadrat QI sama dengan 0. QI itu adalah koordinat rampatan. Koordinat rampatan itu sebenarnya sama aja kayak QJ. QJ juga koordinat rampatan yang di sebelum-sebelumnya. Cuma kalau di Hamilton ini biasanya notasinya I gitulah. Intinya QI sama QJ itu sama-sama koordinat rampatan. Dimana koordinat rampatan itu buat Cartesius dalam X, Y, Z. Kalau polar itu dalam R sama theta. Oke, terus apa sih gunanya persamaan diferensial osilasi harmonik sederhana ini? Dia itu gunanya buat nyari omega kuadrat. Kalau kita nemuin omega kuadratnya berapa, kita bisa masukin ke sini. Omega sama dengan 2πf. Dimana F sama dengan 1/2pi kali omega. Oke. Gue rasa itu aja. Jadi Hamiltonian itu apa atau mekanikanya si Hamilton itu kayak gimana? Jadi caranya si Hamilton ini sebenarnya berhubungan dekat banget sama caranya si Lagrange. Makanya ada persamaan matematisnya, hubungan langsung dari Lagrange ke Hamilton itu kayak gimana. Tapi gue nggak bakal bahas itu di sini. Dan gue juga nggak bakal bahas mendalam Hamiltonian itu kayak gimana. Intinya, kalau Hamiltonian ini, dia bakal berhubungannya lebih dekat ke momentum. Makanya di sini ada P, momentum rampatannya. Kalau misalnya Lagrange kan kita udah tahu dia banyak notasinya dalam Q dot. Dimana Q dot itu kecepatan. Kalau Lagrange itu kecepatan, kalau Hamilton dia menyatakannya dalam momentum. Oke, jadi ini dua persamaannya Hamilton yang jauh lebih sederhana daripada Lagrange kan. Nah, apa itu PI? PI itu adalah momentum rampatan. Momentum rampatan. Terus ada H juga di sini. H itu adalah T plus V. T-nya energi kinetik, V-nya energi potensial. QI-nya koordinat ya. Koordinat rampatan. Oke, itu aja. Nah, gua mau turunin sekarang. Buat masalahnya pegas, dia kan geraknya di sumbu X doang ya. Satu sumbu. Berarti di sini QI-nya itu adalah X. Karena QI-nya adalah X atau dia linear, berarti PI-nya adalah M kali V atau MX dot. Karena dia V-nya di sumbu X. V yang di sumbu X. Di sini berarti kita bakal nyari bentuk persamaan yang kayak gini. X double dot plus omega kuadrat X sama dengan 0. Oke. Karena kita tahu momentumnya itu P sama dengan mx dot. Berarti kalau misalnya kita turunin dp per dt dari ini juga diturunin jadi gini. Ini jadi aturan produk dm per dt x dot plus m dx dot per dt. Nah, kalau udah kayak gini, kita juga tahu bahwa dia M-nya konstan. M-nya konstan berarti kalau diturunin terhadap waktu, itu 0. Jadi konstanta diturunin 0. Berarti kita tahu dp per dt-nya adalah M dx dot per dt. Ini dianggap 0. Oke. Kita tahu bahwasannya x dot itu adalah dx per dt. Berarti ini jadi M d per dt dari dx per dt. Nah, kalau misalnya bentuknya udah kayak gini, kita bisa tahu dari sini
dp per dt-nya adalah min do H per do QI-nya itu X sama dengan massa dikali d per dt do H per do PI-nya itu P, momentum linear, bentuknya notasinya P. Jadi kita nemu persamaan kayak gini. Oke, gue pindahin dulu biar space-nya banyak. Dari sini kita mau cari dulu H-nya. Buat ini, pegas gini. Karena kita tahu H-nya itu T plus V, T-nya adalah energi kinetik, di mana dia itu setengah mx dot kuadrat, setengah mv kuadrat. Tapi ingat, di Hamilton ini kita harus nyatakan dalam P, dalam momentum. Berarti kita nggak boleh ada x dot. X dotnya harus kita musnahkan. Dengan cara apa? Ini kita jadiin momentum. Kita tahu kalau misalnya T itu adalah setengah momentum kali kecepatan. Setengah px dot. Momentum itu kan m kali v. Berarti ini jadi setengah mv kuadrat juga. Tapi masih ada x dotnya. Artinya apa? Ini masih belum benar. Kita harus ubah lagi jadi setengah p kuadrat per m. Kalau p kuadratnya dikeluarin jadi m kuadrat x dot kuadrat. Kalau dibagi m jadi setengah mx dot kuadrat. Kayak bentuk yang di atas. Ini dia t-nya. Jadi itu yang ngebedain banget sama Lagrange. Dia harus dalam momentum. V-nya itu adalah setengah kx kuadrat aja. Dia nggak ada x dotnya kok. Setengah x kuadrat. Nah, kita udah ketemu T sama V-nya, kita masukin ke H. Dimana H itu adalah P kuadrat per 2M plus setengah KX kuadrat per 2. Nah, ini dia H-nya. Oke, kalau gitu kita masukin ke persamaan yang di sini. Kita udah nemuin H-nya, berarti kita bisa masukin ke sini. Dimana do H per do X sama dengan di sini yang ada komponen X-nya cuma yang KX kuadrat per 2. Berarti yang kiri ini bisa kita hirauin. KX kuadrat per 2 langsung aja diturunin jadi KX. Kalau terhadap X. Pangkatnya keluar. Terus pangkatnya minus. Dikurangin jadi 1 pangkatnya. Terus yang di sini ada D per DT. Do H per do P. Berarti yang ada komponen P-nya. Yaitu ini. Kita turunin terhadap P. D per DT dari P per M. Nah, P ini adalah apa? Kita mau turunin P per M terhadap waktu, di mana dalam P ini ada mx dot mv kan, kalau yang momentum linear bagi M. Supaya kita bisa turunin, harus diurain dulu. Jadi mx dot. Berarti ini jadi D per dt x dot, di mana hasilnya x double dot. Oke, kalau gitu kita masukin aja langsung ke sini. Min Kx sama dengan M kali ini. Mx double dot. Ini bisa kita ubah jadi 0 sama dengan Mx double dot plus Kx. Karena kita mau hilangin koefisien di depannya, di depan X double dotnya, berarti kita harus bagi semuanya sama massa, sama M. Berarti jadi bentuknya X double dot plus K per M X sama dengan 0. Ini dia persamaan yang mau kita cari-cari. Berarti dari sini kita udah bisa tahu omega kuadratnya adalah K per M. Omega kuadrat sama dengan K per M, di mana omega itu berarti akar dari K per M, dan frekuensinya bisa langsung kita masukin 1/2 pi omega 1/2 pi akar K per M. Berarti periodenya tinggal dibalik aja. 2pi akar M per K. Ini dia hasilnya. Kalau pakai cara Hamilton. Buat cara Hamilton buat pegas gitu dulu aja. Thank you.